Rapendik on streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Kembali di live program pembelajaran jarak jauh Insan Edukasi, masih bersama saya Rifkia Ida. Dan kesempatan kali ini saya tidak bersama dengan Pak Yanto lagi, karena di samping saya sudah ada Bapak Joko Septian, narasumber dari UPT Tekomdik. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini Insan Edukasi. Selamat siang Bapak Joko. Selamat siang Mbak Ida. Iya. Ini kebetulan kita sudah bisa bertemu lagi untuk sesi yang kedua. Baik, iya. Dan selamat siang Insan Edukasi dan juga pemirsa yang ada di rumah. Siang hari ini kita bersama-sama pada program pembelajaran jarak jauh. Kita akan membahas mengenai TAP Ribbon. Begitu Mbak Ida? Iya, nanti kita akan bersama-sama membahas mengenai TAP Ribbon itu apa. Benar. Dan untuk Anda peserta pembekalan TIK bagi guru-guru TK Sistem Jarak Jauh tahun 2014 dan juga Insan Edukasi, jangan kemana-mana. Selepas jeda lagu berikut, saya dan juga Pak Joko akan kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Tetap di Rapendik on streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Kembali di Rapendik on streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Masih bersama saya Rifkia Ida dan juga ada Bapak Joko Septian yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai TAP Ribbon. Dan peserta pembekalan TIK bagi guru-guru TK Sistem Jarak Jauh tahun 2014 dan juga Insan Edukasi. Selengkapnya akan saya berikan kepada Pak Joko kesempatannya. Apa sih Pak itu TAP Ribbon? Baik, terima kasih Mbak Ida. Ya, dan selamat siang juga. Terlebih dahulu kami sampaikan kepada pemirsa dan juga Insan Edukasi yang ada di rumah. Kita akan memulai kalau sebelumnya di sesi minggu kemarin kita mengenal layar kerja PowerPoint. Nah, kali ini kita akan memulai dengan mengenal TAP Ribbon. Apakah itu TAP Ribbon? Nah, Insan Edukasi, kalau Anda bekerja pada program Microsoft Office 2003, 2007, kalau 2003 kita masih belum mengenal yang namanya TAP Ribbon. Kita kalau tahu kalau TAP Ribbon ini adalah file, kemudian menu, edit, dan lain sebagainya. Pada permulaan tahun 2007, Office 2007 sudah memperkenalkan yang namanya TAP Ribbon. Sampai sekarang yang digunakan di tahun 2010 adalah TAP Ribbon. Silakan Insan Edukasi melihat pada layar kaca untuk tampilan slideshow kita kali ini. TAP Ribbon, Insan Edukasi kami harapkan juga membuka PowerPoint-nya. Dan seperti biasanya PowerPoint yang kita gunakan adalah PowerPoint 2010. Ketika Anda pertama kali membuka PowerPoint, ini sekaligus kami buka dari awal. Kalau Insan Edukasi yang ada di rumah ikut membuka file ya, atau ikut membuka PowerPoint kita, akan tampak pada layar monitor Insan Edukasi yaitu layar kerja PowerPoint. Nah, pada mouse yang kami tunjukkan, ini adalah yang kita sebut sebagai TAP Ribbon pada layar atas. Pada layar atas yang memiliki fungsi masing-masing Insan Edukasi. Nah, berikut contoh yang lebih memudahkan kita. TAP Ribbon ini memiliki grup masing-masing. Nah, di sini kami tunjukkan grup 1. Cara pembacanya seperti ini Insan Edukasi ya. Silakan Insan Edukasi masuk pada menu tab Home. Berarti kita pada menu Home, dan memiliki beberapa grup di bawahnya. Nah, grup ini Insan Edukasi dipisahkan oleh garis tipis pada PowerPoint. Kalau kita tunjukkan contohnya, nah, ada garis tipis di masing-masing pemisah, masing-masing grup memiliki garis tipis yang berfungsi mengelompokkan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Nah, kita kembali ke tampilan slideshow kita. Pada menu TAP Ribbon Home, kita memiliki grup clipboard ya. Kemudian grup slide 2, kemudian grup font 3, kemudian grup paragraf 4, dan grup drawing 5, serta grup editing 6. Ini hanya masih masuk pada menu tab Home. Baik, bisa kita lanjutkan Mbak Ida? Iya. Ya. Nah, Insan Edukasi ini yang seperti
tadi kita sampaikan, nama-nama grup insan edukasi dapat dilihat pada bagian bawah setiap kelompok grupnya. Terdapat grup clipboard, grup slide, grup font, grup paragraf, grup drawing, dan grup editing. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Pada awalnya, ketika kita menggunakan PowerPoint 2003 dan kita beralih ke PowerPoint 2007 atau 2010, kita merasa kesulitan. Tempatnya di mana, letaknya di mana. Tetapi setelah kita menggunakan pengelompokan dengan cara ribbon, dengan cara grup seperti ini malah sangat memudahkan kita ketika kita ingin membuat PowerPoint atau presentasi. Nah, insan edukasi, kita mulai pada tab ribbon yang pertama, pada menu home ya, home, oke. Pada clipboard, ini insan edukasi sudah pernah mencoba ya. Ada paste, cut, copy, dan format painter. Insan edukasi, pada dasar Windows kita mengenal semua sama. Cut, copy, paste, semuanya memiliki perintah yang sama, bukan hanya terletak pada PowerPoint saja. Pada Windows pun juga berfungsi yang sama. Cut, kita memindahkan, copy, kita menempelkan, copy kita menggandakan, dan paste kita untuk menempelkan. Satu hal lagi yang perlu kita pelajari, mungkin di sini kalau untuk dasar cut, copy, dan paste, insan edukasi sudah banyak ya menguasainya Mbak Ida ya. Iya. Kalau untuk penggunaannya, sering menggunakannya Mbak Ida. Cut, copy, paste, ini adalah fungsi-fungsi perintah dasar Windows yang kita gunakan juga pada Microsoft Office. Kita tunjukkan untuk format painter insan edukasi. Nah, kita tunjukkan format painter. Kita memiliki 3 teks di sini. Pada teks halaman, pada teks baris 1, kita punya contoh Calibri 1. Kita punya teks kalimat dengan font Calibri. Kemudian di baris 2, kita memiliki teks font contoh Times New Roman pada baris kedua. Dan baris ketiga, kita punya font contoh Arial. Nah, sekarang begini. Contoh kasusnya adalah kalau seandainya insan edukasi atau Mbak Ida punya pekerjaan banyak begitu ya. Nah, kemudian ingin, ini fontnya berbeda-beda. Nah, insan edukasi ingat pada desain, pada menu desain yang akan kita bahas beberapa minggu ke depan, kita usahakan setiap slide, setiap tema memiliki template yang sama, memiliki font yang sama, memiliki karakter yang sama. Sehingga pemirsa atau orang yang kita presentasikan ini tidak bingung. Ini sebagai contoh. Contoh Calibri 1, contoh Times New Roman 2, dan contoh Arial 3. Di sini Mbak Ida kira-kira ingin merubah semua font di sini sebagai Calibri kah, Times New Roman kah, atau Arial? Lebih dimudahkan untuk contoh Calibri 1. Calibri 1 saja ya? Iya. Beda. Banyak cara. Kalau cara biasanya kita blok, kemudian kita rubah font ya, kita rubah fontnya seperti pada contoh, kita rubah menjadi Calibri 1 dan semua akan berubah. Tetapi bedanya pada format painter, kita akan mengikuti di teks 1, kita berikan bold atau garis tebal. Nah, kalau kita merubah font saja, kita berikan contohnya, kita merubah font saja pada menu tab home, font, kita rubah menjadi Calibri. Yang terjadi adalah, insan edukasi bisa diperhatikan, kalau kita merubah font saja, contoh Calibri 1 bercetak tebal, ya kan? Nah, contoh Times New Roman 2 memang benar fontnya adalah Calibri, dan contoh 3 juga Calibri, tetapi tidak dicetak tebal. Tidak bercetak tebal. Oke. Nah, sehingga format painter ini akan menyalin pada format yang ingin kita kopikan. Contohnya seperti ini. Kalau ingin merubah baris kedua dan baris ketiga menjadi font Calibri serta bercetak tebal, maka yang kita gunakan adalah menu format painter. Bayangkan kalau seandainya ini terjadi pada data yang sebegitu banyak, kita melakukan berapa langkah? Kita rubah langkah font terlebih dahulu. Kita rubah font Times New Roman dulu. Berbagai banyak langkah yang digunakan. Tetapi kalau kita menggunakan format painter, cukup satu. Kita ambil contohnya, kemudian kita pilih format painter.
insan edukasi bisa memperhatikan mouse kami ya. Untuk format painter setelah kami blok, contoh Calibri 1, kemudian kita pilih format painter. Ini dia insan edukasi. Gambar kuas pada menutap ribbon clipboard ya. Nah, kita pilih, oke, kita pilih. Kemudian mouse insan edukasi akan berubah dari kursor menjadi gambar kuas. Kemudian kita blok semua teks yang ingin kita rubah menjadi format Calibri dan bercetak tebal. Kita lepas. Nah, maka insan edukasi semua font yang kita rubah ini dia akan langsung menjadi satu fungsi ganda. Dia bercetak tebal dan dia juga berubah menjadi Calibri untuk fontnya. Begitu Mbak Ida. Ya, jadi mungkin ini bisa lebih efisien. Ya, lebih efisien. Cepat ya. Lebih cepat. Apalagi kalau misalnya tinggal copy paste sebuah materi yang kita, kalau tadi dikatakan Pak Joko, kalau format copy paste itu dilakukan pasti akan membuang waktu dan membuang waktu. Untuk copy paste itu dia hanya akan mengkopikan data, tidak mengkopikan format di dalamnya. Iya. Jadi kalau format painter itu dia akan mengcopy juga serta format di dalamnya akan disisipkan, begitu. Jadi sekaligus bisa merubah ukuran tulisan. Ukuran tulisan, begitu. Otomatis seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ini masih grup clipboard saja, Mbak Ida. Masih banyak ya. Di tab home dulu di clipboardnya. Kemudian selanjutnya Pak Joko. Boleh, Mbak Ida. Kita lanjutkan insan edukasi. Untuk selanjutnya adalah grup slide yang kedua ya. Grup slide yang kedua. Ini dia. Nah, grup slide yang kedua. Insan edukasi akan kami contohkan grup slide-nya. Grup slide yang kedua bisa diperhatikan pada layar monitor. Nah, grup slide insan edukasi ini memiliki fungsi yang kita gunakan dengan hubungan slide. Contohnya, karena di sini langsung praktikum, insan edukasi juga bisa menggunakan fungsi-fungsi yang digunakan. Jangan takut akan salah ya. Karena apa? Kita masih ada menu undo atau back. Kembali ke fungsi sebelumnya. Kalau saya berada di slide, kita hapus untuk slide 4 ini. Kita berada di slide 3. Pada menu slide, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. New slide. Nah, dia akan memberikan slide dengan layout berbeda-beda. Tergantung insan edukasi ingin memilih layout yang mana. Katakanlah apakah title only, ataukah comparison to content, dan lain sebagainya, atau picture with caption. Masing-masing memiliki. Kemudian untuk slide layout juga memiliki fungsi yang sama dengan new slide. Kita akan memberikan layout pada masing-masing slide. Kita berikan contoh. Di sini new slide, kita pilih yang title and content. Nah, atas title, bawah memiliki konten. Kita berikan new slide lagi, tetapi kita akan memberikan comparison. Nah, tampil insan edukasi, judul title, kemudian di sini kita akan menggunakan kalau seandainya presentasi kita membuat perbandingan, mencari perbedaan antara layar 1 dan layar 2, modelnya seperti itu. Kemudian reset ini kita akan melakukan reset terhadap semua slide yang telah kita setting. Jadi kalau katakanlah kita ingin kembali ke defaultnya, kita bisa pilih tombol reset. Tetapi di sini tidak perlu kita lakukan karena akan kembali ke seperti semula, ke bentuk semula. Kemudian section, kita bisa pilih section. Nah, perbedaannya seperti ini insan edukasi. Kalau section, kita memiliki 1, 2, dan 3 slide. 1, 2, 3. 4 dan 5 adalah blank slide ya, tidak ada isinya. Maka saya taruh posisi kursor pada atas slide nomor 4. Kemudian kita berikan section, add section. Nah, kita tulis di sini add sectionnya adalah Nah, default sectionnya seperti ini, untitled sectionnya seperti ini. Dibagi per seksi insan edukasi. Collapse. Nah,
kita memiliki default section 1, 2, 3, tetapi kita juga memiliki untitled section. Fungsinya hampir sama dengan outline. Nah, yang memiliki beberapa penjelasan teks detailnya. Tergantung apakah insan navigasi ingin menggunakan atau tidak. Tapi biasanya jarang digunakan seperti ini Mbak Ida. Biasanya kita gunakan nanti itu adalah master slide begitu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi untuk yang section tadi itu jarang digunakan ya Pak Joko ya? Jarang sekali kita Jarang. gunakan. Biasanya lebih baik kita itu di sini kita berikan link ya. Kita link untuk kembali ke slide sebelumnya begitu. Oke. Kemudian tadi ada new slide sudah Ya. dijelaskan dan dipraktekkan langsung. Kemudian layout. Layout. Layout ini seperti apa sih Pak? Layout itu yang seperti kita contohkan tadi, di masing-masing satu slide itu kita bisa memilih apakah layout kita itu comparison atau to content, title only. Kalau insan navigasi berada pada PowerPoint-nya, kita ingin menghendaki slide tampilan kita selanjutnya itu berisi apa? Berisi gambar dan penjelasan kah? Atau teks kah? Atau hanya gambar kah? Atau title dan konten seperti yang saat ini tampil di layar monitor begitu. Oke, jadi di layout ini Ya. mungkin para peserta dan juga insan edukasi Ya. ingin Mencoba. imajinasi atau Iya. mencoba yang di belakangnya ada background gambar-gambar yang lucu, gambar-gambar Oh, itu yang nanti kita masuk menu desain. Menu desain Iya, ya. Oke, sabar jadi dulu insan navigasi ini. Karena beda masih ya antara beda. layout dengan desain ya. Beda. Oke. Itu nanti kita masuk ke menu desain, itu nanti ada yang namanya desain layout. Oke. Nah, yang tadi kita pelajari ini adalah slide layout. Oke. Slide layout Mungkin begitu. ada di antara peserta dan juga Ya. insan edukasi yang berpikirnya layout itu sama dengan desain. Ya, Jadi ini berbeda, ya. berbeda. Layout yang kita gunakan adalah slide layout, berbeda dengan desain layout. Oke. Begitu. Ya, itu jadi bedanya desain dan layout itu jelas berbeda ya Pak. Berbeda Joko, insan ya. navigasi. Oke, bisa dilanjutkan lagi untuk Oke. materi slides-nya. Dan selanjutnya, kalau kita sudah mengenal dari yang namanya menu home ya, tab ribbon home, group slide, sebenarnya ini hampir sama insan navigasi ya dan Mbak Ida. Kalau kita belajar Microsoft Office, tab ribbon kita belajar basicnya, ini akan diterapkan di semua produk dari Office, baik itu untuk Word, PowerPoint, Excel. dan lain sebagainya, Excel juga termasuk. Untuk menu font, nah menu font kita kembali ke contoh ya. Menu font di sini, ini akan kami tunjukkan terlebih dahulu. Nah, menu font insan navigasi sama seperti yang insan navigasi ketahui pada Office sebelumnya, digunakan untuk editing font, merubah jenis font, ukuran, cetak tebal, cetak miring, cetak garis, dan untuk decrease indent dan juga caps lock kayak gitu. Ini kita berikan contoh. Calibri, menu font ini bisa kita tampilkan group font. Ini bisa kita tampilkan ya pada penjelasan ini. Apakah kita gunakan cetak miring, cetak tebal? Ini sama seperti yang ada di layar monitor insan navigasi, sama halnya. Jadi pada penjelasan kalau untuk pada group font ya, ini ada increase font size, decrease font size. Kita berikan contoh untuk increase font size. Oke, ini ada contoh Calibri 1. Kita besarkan hurufnya. Nah, jadi secara default kita tidak perlu melakukan pemberian angka pada nominal seperti ini. Kita juga bisa melakukan decrease font. Oke, insan navigasi. Silakan Mbak Ida juga coba lihat untuk ukuran fontnya. Kalau kita menekan huruf A ini ya, A ini increase font ya, dia akan bertambah besar kelipatan 4 poin. Oh, langsung kelipatan 4 poin. Kelipatan 4 poin, defaultnya seperti itu. Kita decrease-kan juga Decrease-nya juga 4 4 poin, 4 poin. Nah, ini biasanya kalau kita tuh bingung ngatur-ngatur begitu, kita bingung mengatur ini harusnya yang mana. Coba aja kita tanpa harus merubah ini ya, merubah ukuran font, tetapi kita menggunakan defaultnya 4 seperti ini. 4 step gitu. Untuk decrease font. Dan kita juga bisa mencoba untuk fungsi-fungsi font lainnya dengan karakter spacingnya dan juga change case-nya. Ini kita langsung ya praktek di depan sini. Kalau kita blok, ingat insan navigasi, setiap kali perintah yang kita gunakan kita wajib memblok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu di sini. Nah,
Kelihatan tampilannya shadow. S ini shadow ya. Itu ada pada menu fungsi di 2007 dan 2010. Bold, italic, underline, dan S ini adalah shadow. Kelihatan ya insan navigasi contohnya. Kalau kita blok, ini dia akan tampak seperti ada bayangan begitu ya. Ini sebelum kita shadow, kemudian ini kita shadow. Seperti ada bayangan ya di belakangnya. Nah, kemudian jangan takut sekali-sekali insan navigasi, langsung saja kita praktekkan. Nah, ada halnya, ada perlunya kadang-kadang kita gunakan strike ya, strike atau garis. Kita tidak perlu membuat garis kemudian kita coret, cukup kita blok kemudian kita strike. Nah, dia akan tercoret. Jadi fungsi-fungsi untuk strike stroke itu atau mencoreng ya, mencoreng. Ini tergantung penggunaan dan fungsinya insan navigasi ya. Apakah kita memiliki presentasi dengan file-file yang kita butuhkan itu dengan teks yang dicoret atau tidak, silakan dikembangkan sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita coba di sampingnya, di sini kita coba, insan navigasi juga silakan mencoba untuk merapatkan paragraf normal ya atau very loose. Kelihatan Mbak gambarnya Mbak Ida ya? Iya, Insan navigasi juga kelihatan ya tampak perbedaannya. Very tight, semakin rapat ya. Kemudian normal atau loose atau bahkan very loose. Nah, ini silahkan dimodifikasi masing-masing. Coba lihat. Kalau biasanya kita berikan penjelasan atau kita hapus karakter, kelihatannya ini di sini kan ada spasi beda ya. Kalau kita hapus, biasanya spasinya terhapus, tetapi di sini O-nya yang akan kehapus. Oh. Ya, karena dia memiliki very loose untuk karakter spasinya, bukan karakter spasi yang vertikal, tetapi karakter spasi yang horizontal, begitu. Iya. Kemudian langsung bisa dicontohkan yang change case sama font color. Oke, change case di sini dan juga font color. Nah, sekali lagi insan navigasi jangan takut untuk mencoba atau mengklik button masing-masing pada Microsoft Office. Di sini kita belajar tanpa harus ada rasa khawatir. Nah, selanjutnya Mbak Ida, ingat sekali lagi setiap kali kita memberikan perintah, kita harus memberikan blok. Oke. Nah, kemudian change case-nya di sini kita berikan uppercase, lowercase, sentence case. Coba kita pelan-pelan perhatikan pada layar monitor. Ini Joko hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, insan navigasi bisa diperhatikan perbedaannya. Nah, pada baris 1, 2, dan 3 ini ada huruf besar dan huruf kecil ya Mbak Ida ya. Nah, kita change case, sentence case. Sentence case artinya huruf depan selalu menjadi huruf besar. Contoh Calibri C di sini ya kan. Lowercase, semua huruf menjadi kecil. Jadi kita nggak perlu Mbak Ida dan juga insan navigasi yang ada di rumah. Kita salah ketik kemudian ternyata harus besar semua. Nggak usah khawatir, nggak usah di-delete manual satu huruf, nggak usah. Tidak perlu. Ya? Terlalu lama. Di Office 2010 pun juga sudah disediakan untuk menjadi lowercase. Ini kan sudah menjadi kecil ya. Lowercase ini menjadi kecil semua. Sekarang kita rubah menjadi uppercase, sama halnya pada menu atau lambang A dan A kecil, A besar dan kecil, uppercase menjadi huruf besar semua. Atau kita ingin merubah menjadi capitalize each word. Setiap kalimat yang diakhiri dengan spasi, maka dia akan menjadi huruf besar. Times New Roman, Calibri, dia akan jadi huruf besar. Strike-nya jangan hapus. Oke, begitu. Nah, terakhir pada grup font, kita juga bisa merubah warna. Kembali disesuaikan dengan fungsi-fungsi atau kebutuhan yang ingin digunakan oleh insan navigasi. Jadi, tidak harus seperti di depan Pak. Itu kalau untuk matematika atau fisika memang harus seperti rumus yang ada. Tetapi pada pembelajaran untuk PowerPoint, silakan mengembangkan ide dan juga kreativitas dari insan navigasi itu sendiri. Begitu Ida. Seperti itu ya, Pak Joko. 3 materi sudah dijelaskan mengenai clipboard, slides, dan juga fonts ya. Nanti setelah jeda lagu kita akan kembali materi selanjutnya,
yang masih tentang tab ribbon. Tab ribbon. Masih ada 3 lagi, paragraf, drawing, dan editing. Mudah sekali kan pembelajaran kita kali ini? Edukasi. Dan juga untuk Anda peserta pembekalan TIK untuk guru-guru TK Sistem Jarak Jauh tahun 2014 dan juga Insan Edukasi. Jangan kemana-mana karena saya dan juga Pak Joko masih akan kembali ke ruang dengar Anda semuanya. Jadi tetap di Rapendik On Streaming, era baru informasi dunia pendidikan. Terima kasih saya sampaikan untuk Anda peserta pembekalan TIK untuk guru-guru TK Sistem Jarak Jauh tahun 2014 dan juga Insan Edukasi yang masih bersama saya di Rapendik On Streaming, era baru informasi dunia pendidikan di live program pembelajaran jarak jauh. Masih bersama dengan saya Rifkia Ida dan juga narasumber kita di kesempatan kali ini ada Bapak Joko Septian dari UPT Tekomdik. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan materi terkait dengan tema mengenal tab ribbon. Mengenal tab ribbon. Oke. Baik, Insan Edukasi, bagaimana? Sudah dipraktekkan yang ada di rumah? Karena untuk mengenal tab ribbon ini sebenarnya bisa kita bagi pembelajaran ini bisa sampai 1 bulan loh Mbak Ida. 1 bulan? Iya, karena kita masih harus home, insert, design, transition. Tetapi di sini kita kenalkan basicnya terlebih dahulu. Kemudian Insan Edukasi bisa mengembangkan, serta untuk peserta pembelajaran TK yang secara tatap muka kita bisa bertemu dan juga bisa mencoba secara langsung. Bisa kita lanjutkan Mbak Ida? Boleh, silakan. Dan untuk Insan Edukasi, bagaimana? Sudah menyiapkan kembali untuk contoh-contohnya? Kita akan kembali belajar mengenai tab ribbon pada menu home. Nah, kita berikan basicnya terlebih dahulu. Setelah kita kenal, kita nanti bisa bergerak atau mencoba untuk insert, design, transition, animation, slideshow, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang clipboard, slide, font, sekarang kita akan belajar mengenai paragrafnya Insan Edukasi. Nah, sekali lagi, pada program pembelajaran jarak jauh untuk PowerPoint ini kita akan langsung praktek ya. Kalau Insan Edukasi sudah mencoba untuk teksnya, kita akan langsung praktekkan. Ingat, sebelum kita berikan perintah, kita harus memberikan blok terlebih dahulu. Kita akan masuk pada menu paragraf Insan Edukasi. Oke. Nah, Insan Edukasi bisa melihat garis putus-putus ya yang ada di atas, yang ada di bawah. Kita berada pada layout yang memiliki teks saja ya, memiliki teks saja. Dan di sini akan kita berikan contoh karena ini berada pada rata tengah. Benar sekali Mbak Ida. Nah, kita akan berikan pelajaran pada menu paragraf. Yang pertama kita berikan contoh yaitu left indent. Semua sudah pernah mencoba untuk left indent, maka dia akan rata kiri. Kemudian middle dia akan rata tengah. Oke. Kemudian dia akan left right atau rata kanan. Atau kalau tulisan kita panjang, kita bisa beradakan pada justify. Justify ini kalau kita ketik sepanjang apapun, katakanlah kita ketikkan tulisan terserah ya, dia akan berada pada urutan yang sama, lurus. Ini kita berikan contoh teks. Nah, lihat. Pada rata kiri dan rata kanan, dia memiliki urutan yang sama. Itu untuk justify. Nah, kita kembali lagi untuk rata tengah. Kemudian kita berikan split ya, contoh-contoh masing-masing button ini, bullet dan numbering. Oke, coba perhatikan Insan Edukasi. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 masih belum terdapat bullet. Kita berikan bulletnya. Bullet ini adalah point by pointnya. Apakah poin kita ingin model seperti ini atau seperti ini? Insan Edukasi bisa melihat ketika kursor kami tunjukkan pada salah satu fungsi yang kita inginkan, maka secara otomatis layar yang di belakang akan langsung bekerja sesuai dengan keinginan kita.
poin akan kita coba seperti ini ya, anak panah seperti ini. Maka contoh 1, dan kalau ini kita berikan bulat, ketika kita enter, otomatis yang akan terjadi adalah bawahnya sudah terdapat bulatnya. Nah, mungkin untuk bisa lebih enaknya diratakan kiri semuanya. Ratakan kiri, ya, oke. Bisa langsung tampak terlihat. Boleh. Nah, rata kiri. Enter, contoh 4. Enter lagi, contoh 5. Nah, bulat itu instantifikasi. Fungsinya setiap kali kita memberikan perintah, maka dia akan secara otomatis memberikan point by point. Gitu, di depannya ya. Di depannya. Nah, bagaimana kalau begini? Kan ada ya kasus setiap kali baris itu bukan poin tetapi angka. Benar. Itu kita sebut sebagai numbering. Kita terdapat 6 baris di sini, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita berikan numbering. Numberingnya bisa berupa 1 2 3 atau bentuk huruf Romawi atau bentuk huruf kapital, ya, atau alfabet, atau bentuk huruf penanda Romawi kecil. Nah, kita berikan contoh di sini 1 2 3 atau 1 2 3 dengan kurung, atau 1 2 3 bentuk Romawi atau Romawi kecil atau huruf besar. Oke, kita contohkan 1 2 3. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, 4, 5 dan 6. Kita enter, yang keluar di bawahnya ini nanti bulat atau numbering nih, Mbak? Numbering, benar sekali Mbak Ida. Langsung angka 7. Contoh 7. Enter lagi, maka yang akan keluar adalah numbering juga, angka 8, contoh 8. Begitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal dari satu-satu seperti ini, ingat, terserah insan edukasi ingin memakai fungsi yang mana. Karena di masing-masing desain atau slideshow itu tergantung kita masing-masing, Mbak Ida. Belum tentu kami yang ada di studio seperti ini slide-nya lebih bagus. Bisa jadi slide Anda, insan edukasi yang ada di rumah lebih bagus, begitu Mbak Ida. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini kita bisa lakukan fungsi paragraf, line spasi option. Ini dia. Kalau tadi kan spasinya kan melebar ya, sekarang spasinya kita buat lebih rapat. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita berikan 1,5. Nah, oke, jok ulangi ya, pelan-pelan ya, insan edukasi ya. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih paragraf. Semakin besar maka spasinya akan semakin besar pula, 3. Ingat, lihat, oke, menjadi seperti ini. Kalau kita berikan angka 1, dia akan merapat ke atas, jadi secara vertikalnya. Tapi biasanya penggunaan untuk memudahkan pembacaan, insan edukasi bisa mencoba 1,15 ya, 1,25 atau 1,5 atau 1,5. Itu yang biasa kita gunakan kalau insan edukasi ingin ditampilkan slide yang lebih bagus. Ini coba kita tampilkan. Lebih mudah dibaca seperti ini ya, atau seperti ini Mbak Ida. Sebentar, kita berikan contoh. Pembacanya kira-kira lebih mudah yang mana? Yang lebih lebar sih. Lebih lebar ya, dengan format spasi 1,5 atau 1? 1,5. 1,5 lebih memudahkan. Karena dalam presentasi kita harus mengambil poin by poinnya saja, tidak perlu kita detailkan yang sampai gamblang begitu. Poin by poin yang selanjutnya akan kita jelaskan. Begitu. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke 1,5 ya, 1,5 seperti ini. Tabelnya kan lebih enak ya dibacanya, beda ya, lebih enak. Oke, selanjutnya insan edukasi. Sampai sini mungkin Mbak Ida ada pertanyaan? Boleh? Ini sambil kita jalan, sambil kalau ada yang di rumah masih bingung mau coba silahkan. Jadi untuk yang paragraf ini yang tadi ya, line spacingnya itu memang kalau untuk yang presentasi harus poin-poinnya saja, karena yang selebihnya harus guru jelaskan ya. Guru jelaskan, dan begitu. Harus menggunakan huruf yang lebih besar, kemudian spasinya lebih
panjang, lebih lebar maksudnya, agar menyesuaikan ya, menyesuaikan karena tidak ada aturan baku yang menyebutkan kalau spasi harus 1,5, spasi harus 2. Ini menyesuaikan. Apakah slide-nya itu berisi hanya 4 kata, 4 baris atau 3 baris yang ingin dijelaskan? Karena apa? Ini penting pembelajaran untuk para guru dan juga para presentasi semuanya. Kalau kita memiliki PowerPoint, kemudian dijelaskan detail, ini akan memudahkan. Apa bedanya kalau seandainya tinggal di copy, kemudian kita pelajari, dibaca di rumah? Karena fungsi dari PowerPoint kan ini adalah membantu guru untuk menjelaskan point by point, begitu Mbak Ida. Oke. Kemudian tadi tentang line spacing ya Pak Joko. Kalau untuk decrease sama decrease levelnya ini gimana? Mengurangi jarak dan juga menambahi? Itu tadi sudah dijelaskan ya? Tadi yang lebih lebar, kemudian lebih menyempit. Itu sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk kolom begitu. Nah, pembagian kolom ini biasa kita gunakan untuk 2 columns atau 1 column. Kami sarankan untuk insan edukasi saat membuat kolom ya pada PowerPoint lebih dianjurkan dengan menggunakan layout. Iya. Kenapa begitu? Kalau kita menggunakan kolom ya, menggunakan kolom pada isi layout, ini akan menyulitkan kita ya. Jadi fungsinya akan lebih mudah kalau kita memberikan layout. Jadi begini. Kita berikan contoh layout. Nah, kita contohkan pada slide 3 ini ya dengan layout yang berbeda. 2 kolom. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk mengisi. Dibandingkan harus dengan kolom-kolom. Banyak cara Mbak Ida, atau ingin cara manual. Kita pada menu insert ini sebenarnya masih nanti ya. Pada menu insert kita berikan kotak-kotak masing-masing. Kotak ya dan kotak sendiri. Ini nanti, ini hanya contoh saja ya. Begitu. Pada menu kolom. Jadi untuk insan edukasi, gunakan dengan kemampuan dan kreativitas insan edukasi masing-masing. Nah, satu lagi. Kadangkala kalau kita ingin membuat contoh ya, seperti ini, contoh Calibri ya. Ada kalanya saat desain, kita ingin merubah menjadi susunan huruf yang dari atas ke bawah. Iya. Nah, pada PowerPoint ini ada fungsinya seperti ini, insan edukasi. Kita berikan contohnya. Di blok terlebih dahulu ya. Iya, kita blok terlebih dahulu supaya terlihat contohnya. Kami akan pindahkan pada slide keempat ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini masih contohnya saja, insan edukasi tidak perlu diikuti. Contoh Calibri 1. Oke. Nah, kita rubah untuk susunannya menjadi rotate all text. Kelihatan? Atau stack ABC horizontal ya, seperti pada umumnya. Atau horizontal. Nah, kelihatan? Tetapi di sini malah akan menyulitkan kita ya. Ya, malah menyulitkan kita. Jadi gunakan fungsi-fungsi masing-masing. Gunakan fungsi masing-masing. Tidak perlu kita harus supaya malah memperlambat pekerjaan kita. Begitu. Dan juga menyusahkan ya melihatnya. Tergantung fungsinya. Kalau kita ingin apa, kita cari fungsi yang sesuai dengan keinginan kita. Begitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini kami rubah dari susunan teks ini pada menu paragraf ya, grup paragraf dengan menu Smart Art. Oke, kira-kira begini. Ada bagan seperti ini. Ini yang memudahkan Mbak Ida dan juga insan edukasi. Contoh Calibri. Di sini kami rubah menjadi susunan organisasi. Oke, organisasi. Kita blok semua terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Smart Art. Grafik. Ya, kita jadikan seperti ini. Dari teks menjadi Smart Art. Kayak dia akan terbagi. Gitu ya? Bagan, iya. Jadi kita bisa menambahkan masing-masing teks yang kita inginkan.
Oke, susun. Kalau sebenarnya tadi kan awalnya begini, ya. Awalnya begini. Ini contoh 1, di sini kita sebut sebagai anggota 1. Anggota 1 dan anggota 2. Nah, banyak cara kalau kita ingin membuat smart art, tapi dari teks pun kita bisa memodifikasi menjadi smart art. Jadi langsung tersusun Iya. bagan yang tanpa kita atau insan edukasi susah-susah harus manual membuat bagannya ya Pak Joko? Iya, termasuk kotak-kotak seperti ini pun bisa seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar. Wah, ini memang harus dicoba satu-satu ya Mbak Ida ya. Karena dari layout pun dia akan muncul dari menu home begitu. Oke. Di ribbon untuk paragrafnya sudah selesai atau ada yang mau dijelaskan boleh. lagi? Kita lanjut lagi ke group drawing. Group drawing itu ada shapes dan teman-temannya ya. Iya. Bisa dijelaskan satu-satu dan langsung dipraktekkan Pak Joko. Nah, insan edukasi sekali lagi pada PowerPoint kita diperbolehkan mendesain sekreativitas kita ya. Nah, contoh kita membutuhkan satu bagan, katakanlah yang tidak perlu harus banyak, kita cukup 2 saja. Katakanlah kita ingin membuat bagan kotak begitu Mbak Ida ya. Nah, pada menu home, tab ribbon home dan group drawing kita bisa menggambar sendiri, custom ataupun yang sudah tersedia. Nah, coba insan edukasi pada menu tab ribbon home, kemudian group drawing shape. Kita pilih kecil ya memang ya di sini kelihatan, tetapi kita pilih kotak yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke 6 baris pertama dari kiri ya. Dari kiri. Sebelah sini. Nanti akan kelihatan kursor mouse-nya yang sudah dikasih. Kita klik 1 di sini. Kemudian mouse kita akan berubah menjadi bukan kursor tetapi akan menjadi tanda plus. Caranya membuatnya. Oke, perhatikan cara membuatnya. Kita klik kiri mouse kita klik mouse kita, klik kiri 1 kali, jangan dilepas. Kemudian geser ke arah kanan ya, atau ke arah kiri juga boleh. Tapi di sini ke arah kanan, jangan dilepas terlebih dahulu ya. Kemudian silakan dilepas. Maka jadilah bentuk shape yang kita inginkan. Berubah warnanya bagaimana? Kemudian bisa nggak kalau dibuat transparan? Bisa Mbak Ida. Kita ulangi lagi ya cara membuatnya ya. Cara membuatnya mungkin lebih pelan Pak Joko. Iya, kita delete ya. Kemudian ditekan tadi. Kita pilih menu shape terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita pilih gambar kotak yang kita inginkan. Mbak Ida ingin yang mana? Kira-kira segitiga? Ya, boleh segitiga. Bintang? Segitiga saja. Segitiga? Coba dipilih yang mana? Yang segitiga Pak Yakin Joko. ya? Iya, yakin. Berarti khawatirnya Mbak Ida kurang yakin. Yakin segitiga Ya, saja segitiga ya. Atau mungkin gak ada pilihan lain? Oke. Segitiga. Oke, baik ya segitiga ya. Oke. Segitiga. Nah, kita pilih segitiga insan dikasih. Ini pilihannya Mbak Ida. Segitiga cinta mungkin dari Mbak Idanya. Oke, kita ulangi. Shape segitiga ya. Klik 1 kali. Setelah mouse insan edukasi berubah menjadi anak panah, mohon maaf, tanda plus ya, tanda plus. Pilih halaman yang kosong. Klik kiri, jangan dilepas. Klik kiri jangan dilepas. Oke. Kemudian geser pada arah yang kosong. Bisa kiri bisa atau ke arah kanan. Ke arah kanan. Ini fungsi-fungsi seperti ini digunakan kalau untuk kita membuat slide presentasi matematika ya. Nah, kita ingin buat segitiga sama kaki, sama sisi, mohon maaf sama kaki atau sama sisi, terserah. Ya. Nah, oke. Kemudian lepas mouse-nya. Sudah jadi bentuk segitiga untuk sama kaki. Nah, kalau misalnya ternyata ukuran itu ingin dirubah. Ukurannya dirubah jadi begitu. Mungkin segitiga sama
sisi misalnya. Ini Gimana dia. caranya Pak Joko? Begini insan edukasi, kita bisa perhatikan kembali untuk layar monitor kita, layar kerja kita. Klik satu kali pada gambar shape. Klik satu kali ya. Oke. Sampai muncul, kalau sebelumnya seperti ini, di tengah gambar ya, sampai muncul, ingat perbedaannya, lihat ya, jelas ya. Sampai muncul kotak pada shape yang digunakan. Nah, terdapat masing-masing titik ya, titik ini insan edukasi. Pada ujung-ujungnya terdapat titik. Ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil shape yang kita gunakan. Kalau ingin memperbesar ke arah samping, pilih poin titik yang ada di samping. Katakanlah ini, kita besarkan ke samping. Kalau ingin memperpanjang, kita gunakan yang ada di atas atau bawah. Ya, oke. Nah, kalau ingin merubah secara proporsional, gunakan yang ada di sudut masing-masing. Sampai bentuk anak panah seperti ini, klik, tahan. Nah. Dengan mouse, kita bisa tentukan besar, kecil, dan ukuran yang kita gunakan. Oke. Nah, kalau arahnya ke samping, di sini insan edukasi ada titik warna hijau. Insan edukasi kelihatan ya di layar monitornya dan juga di layar kerjanya. Titik warna hijau insan edukasi ini berfungsi untuk menggeser atau merotate ya, rotate ya. Fungsinya rotate, klik seperti ini, kita geser. Ya. Ini berdasarkan derajat ya? Ya, berdasarkan derajat. Dan fungsinya sekali lagi tergantung kegunaan atau kebutuhan insan edukasi masing-masing. Begitu. Nah, shape ini insan edukasi pengembangannya Mbak Ida dan juga insan edukasi yang ada di rumah. Kalau seandainya kita ingin menyisipkan teks pada shape-nya, pada gambar yang kita gunakan ini, masih terdapat banyak cara Mbak Ida. Kita praktekkan bersama. Ini sesuai dengan pembelajaran kita yang pertama. Untuk sesi kedua ini adalah mengenal tab ribbon. Insan edukasi bisa klik terlebih dahulu pada gambar. Oke. Nah, kemudian insan edukasi bisa klik kanan. Oke. Nah, kemudian insan edukasi bisa pilih format shape. Oke. Nah, transparansinya bisa kita pilih. Di sini insan edukasi bisa ketikkan 50%. Dia akan secara otomatis menjadi transparan, Mbak Ida. Nah, kalau kita geser seperti ini, teksnya kelihatan. Begitu. Tidak tertutup ya? Tidak tertutup. Oke, nah ini kan ada drawing, kemudian tadi juga ada layout. Ini pasti beda lagi ya Pak Joko, drawing dan layoutnya ini? Ya. Fungsinya pasti berbeda? Fungsinya berbeda. Untuk drawingnya kita masih di shape untuk gambar segitiga yang ada di layar kita. Kita bisa gunakan arrange ya, group dan yang ada di masing-masing fungsi tersebut di sini. Kita sebenarnya pilih quick style. Kita rubah warnanya bisa quick style. Nah, cara memberikan teksnya, ini kita skip ya. Kita berikan langsung untuk poin dari memberikan teksnya. Kita klik kanan kembali, format shape ya. Kemudian transparansinya kita berikan 50% transparansinya. Kemudian kalau sudah transparansi seperti ini, kita bisa berikan nama dari gambar ini. Klik kanan, kemudian edit text. Segitiga. Nah, jadi secara otomatis kalimat segitiga ini akan mengikuti. Begitu Mbak Ida. Jadi tulisannya juga langsung sentral ya di center. Ini bisa kita atur juga. Kita bisa mengaturnya juga. Kalau apakah kita ingin left indent, rata kiri, rata kanan, semua dikembangkan masing-masing. Begitu. Di tab drawing masih Ya? ada lagi yang dijelaskan Pak Joko? Boleh kita jelaskan saat tatap muka, boleh insan edukasi. Dijelaskan langsung ya. Dan untuk editing, Kemudian yang terakhir editing ini sangat berfungsi untuk pada menu pencarian. Kalau insan edukasi memiliki banyak slide, halaman 1 sampai halaman ratusan, insan edukasi ingin mencari teks. Ya, mencari teks. Kita tunjukkan. Pada halaman 1 kita punya beberapa kalimat, halaman 2 kita punya beberapa kalimat.
kita cari contoh anggota. Kita find pada menu editing, find what ya. Kita praktekkan pada group find ya, pada group editing, fungsi find. Kita ketikkan anggota. Find next. Dia akan langsung menemukan semua teks yang memiliki kalimat anggota. Ada di slide ke 3. Slide ketiga, iya slide ketiga. Nah, kalau tidak ada lagi. Jadi fungsinya gini. Oh ya, kita lupa untuk teks kalimat seperti ini di sebelah mana. Kita bisa gunakan pada menu find. Dan selanjutnya di bawahnya ada menu replace ya. Replace ini, coba kita perhatikan di layar monitor ini. Anggota akan kita rubah menjadi pengurus. Ya. Jadi semua kalimat atau semua slide yang memiliki kalimat anggota akan kita replace, kita tumpuk dengan kalimat pengurus. Oke. Find next, replace satu-satu ya, atau replace all. Langsung Semuanya. Jadi semua teks yang memiliki kalimat anggota dia akan dirubah menjadi kalimat pengurus. Untuk sampai saat ini bagaimana Pak Ida? Walaupun singkat ya, tetapi ini semoga mengena ke Insan Edukasi karena pengembangannya boleh Insan Edukasi dikembangkan di rumah. Oke. Begitu. Dan itu baru penjelasan dari Tab Ribbon Home ya, Iya, Pak masih Joko Tab Ribbon ya. Home. Nanti di kesempatan lain akan dijelaskan yang lebih detail lagi untuk PowerPoint lagi ya, Pak Joko ya. Kita masih belajar untuk PowerPoint. Oke, baik Pak Begitu. Joko, terima kasih untuk Iya. paparan materinya yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini dengan materi Tab Ribbon. Yap, terima kasih Pak Ida. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan juga Insan Edukasi serta peserta pembekalan TIK untuk guru-guru sistem jarak jauh tahun 2014. Saya dan juga Pak Joko pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan bertemu lagi di lain kesempatan untuk live program pembelajaran jarak jauh. Selamat siang dan salam pendidikan untuk kita semua. Pembelajaran jarak jauh, belajar jadi mudah dan indah.